Hutang kalau misalnya kita gunakan secara produktif, kita bangun secara bisnis, itu kan bisa jadi leverage hutangnya. Ya, Itu bisa jadi modal. betul. Itu jangan sampai orang tuh ada benar-benar anti hutang gitu. Iya. Aduh, gue nggak mau berhutang deh, nggak mau kayak gini deh. Nah itu mungkin kurang tepat mindsetnya. Iya. Maksudnya, Tapi kok di society kita nih ya, hutang tuh mengerikan, bro. karena gini. Momok dia. Karena kebanyakan orang berhutang untuk konsumtif itu. Berarti Makanya image-nya jadi berubah. I Udah see. jelas-jelas seperti disampaikan Bro Sandi tadi, di dalam accounting, dalam ekonomi, modal itu ada dua sumbernya. Udah, mau dimanapun seluruh dunia itu modal tuh ada dua. ya, jangan kira kita nih nyaranin juga berhutang. Hutang itu sebenarnya boleh, sangat-sangat boleh dan memang strategi kan Iya. untuk mempercepat akselerasinya usaha kalian. Tapi ada satu poin penting bro yang mungkin kita harus sampaikan di mana kita punya kemampuan untuk bayar. Bro. Nah itu. Persentasenya tuh kita harus sehat Itu. bro. Kalau di KPR dulu aku belajar itu Oke, welcome back teman-teman semuanya. Yes. Masih di tempat yang sama juga. Yes, awet nih kita, nyaman Awet soalnya. gitu. Soalnya cuacanya lagi bagus ya. Yes. Oke, kita mau bahas soal apa nih? Nah sekarang nih kita mungkin bahas sesuatu yang sangat lumrah di masyarakat, Ya. tapi kadang-kadang bikin orang terjebak bro. Dan persepsinya mungkin salah. Yes, hutang. Hutang. Kita nggak bahas hutang budi ya. bukan. Ini khusus specifically hutang finansial, formatnya uang lah. Iya, benar. Berhutang uang. Ya. Hutang ini salah nggak sih bro? Nah, Karena banyak orang nyalahin hutang bro. benar. Kemarin saya ajak teman ya buat bisnis. Bro, buat bisnis gini, aduh sorry bro, saya gara-gara hutang nih saya nggak bisa. Nah kok Dan- gara-gara hutang jadinya Iya, gitu? justru hutang itu harus menjadi solusi sebenarnya. Nah itu dah makanya. Nah menurut dirimu nih yang lebih getol nih Iya. di finance nih gitu. Salah nggak sih berhutang? Bro? Nah, sebenarnya ini balik lagi ya, ini tuh seperti pisau. Balik lagi semua. Double edged sword. Iya, tergantung mau dipakai apa pisau ini. Kalau dipakai Motong sayur? dipakai motong daging itu ya bagus dong. Iya. Tapi kalau untuk Nusuk orang? salah itu juga. kan Salah juga. Nah, itu sama kayak utang. Utang kalau misalnya kita gunakan secara produktif, kita bangun secara bisnis, itu kan bisa jadi leverage utangnya. Ya, Itu bisa jadi modal. betul. Itu jangan sampai orang tuh ada benar-benar anti utang gitu. Iya. Aduh, gue nggak mau berutang deh, nggak mau kayak gini deh. Nah itu mungkin kurang tepat mindsetnya. Iya. Maksudnya kayak contoh kayak orang beli mobil, Mhm. which is bagus langsung cash kayak gitu, tidak ada Iya. debt, tidak ada beban di belakang. Tapi yang membuat kita kadang nggak ngeh itu adalah ada opportunity cost. Kita ngeluarin uang gede langsung di depan, yang sebenarnya masih bisa diputar kan sebelumnya. Betul. Itu contoh utang yang konsumtif. Mhm. Apalagi yang produktif. Udah pernah tak bilang di video sebelumnya, banyak orang yang di depannya di bank itu ngajuinnya KPR, Iya. padahal peruntukannya itu untuk buka usaha. Iya. Itu kan udah pinter. Iya, udah sebenarnya, pinter. gitu. Kalau menurutku tuh kayak gitu tuh, tergantung kita makanya untuk apa. Iya. Terus Andi gimana? Kalau saya sih hampir mirip bro, karena hutang itu memang sebuah leverage. Nah leverage itu kan kasarnya itu mungkin, kita belum bahas nih bro, iya. leverage ini. Oh iya. Sekalian aja deh, leverage itu teman-teman, sesimpelnya lah, Iya. itu adalah suatu cara bro Iya. untuk membesar output tanpa harus membesar input bro. Nah, Itu benar. tuh bisa tuh, hutang tuh bisa jadi leverage. Hutang apa yang bagus? Hutang itu yang produktif Ya. untuk investment. Ya. Contoh yang saya lakukan nih di Madava Villas nih, manajemen saya nih. Ya. Kita let's say ngutang bro 600 juta buat villa gitu. Hmm, Besar nggak? Besar bro. besar. Tapi kalau satu bulan income-nya 40 juta dan hanya cicilan tuh let's say 10 juta, Ya worth it dong. worth it dong. Itu cuma berapa persen? Kan kita dapat selisih. Nah, itu salah satu hutang yang produktif, itu yang bagus. Karena untuk aset produktif. Ya. Tapi hutang yang pakai gaya, Nah, nah itu. untuk beli ini, Itu. Nih, untuk beli ini juga. itu nah salah lah saya bilang, udah pasti lah itu udah salah. Tidak ada pembenaran mau di sudut manapun, Tidak ada. pembenaran. Sama yang kita bahas di video sebelumnya tuh Ya, nyambung. itu. Jadi itu sih kalau hutang, Ya. intinya purpose-nya sih bro. Iya, tujuannya mau dipakai apa? Tujuan, iya. Ya.
Setuju, aku setuju banget ya. Karena kalau misalkan kita bisa memanfaatkan utang itu, kayak kalau kita bahas soal teknis finance sedikit ya, di dalam laporan keuangan sudah jelas banget ada Ya. aset. Ini kalau misalnya dari sisi ini aset, sebelah kirinya, sebelah kanan itu ada yang namanya equity dan juga liability. Yes. Sudah jelas ada liability. Udah jelas. Liability itu simpelnya adalah hutang atau kewajiban. Kan nggak mungkin dong kalau hutang itu negatif di IFRS laporan di kesepakatan accounting dunia ada liability kalau nggak jelek. Betul. Kenapa itu ada di sana? Karena hutang itu bisa menjadi modal yang oke banget untuk ekspansi perusahaan kalau kita Akselerasi ya? Iya. Bisa jadi leverage banget untuk misalkan kita orang pribadi bisa banget. Asalkan tadi tujuannya bagus, asalkan hutangnya itu adalah produktif. Iya. Itu dari sisi laporan keuangannya udah ada, Iya. udah diatur. Bahkan di beberapa case hutang itu kan memang disengaja untuk menghindari tax kan. Nah, Kan Jadi kalau- itu ilmu Iya. apa? Itu kan Itu beneran trik, seperti itu. trik, ya. Itu trik gitu kan. biasanya tax konsultan tuh pasti kayak gitu. Jadi laporan keuangannya tuh ya di-adjust lah. Iya. Tapi tetap sesuai aturan. Betul, Sesuai betul. aturan. Maksudnya live hack itu ada. Hack lah, ya benar. Itu tadi ya. Jangan sampai kita kayak menganggap bahwa utang itu sesuatu yang negatif. Ya tetap bisa negatif kalau misalnya kita untuk beli barang-barang yang konsumtif, sebenarnya janganlah. Kalau itu janganlah, stop lah kayak begitu. Sampai kayak hutang, apalagi pinjaman online gitu ya. Aduh, buat judol lagi. Aduh. Janganlah dulu. Lagi nyambung Terus kita ya. mau nangis lagi nih soalnya tadi. Itulah, apalagi untuk barang-barang beli handphone yang tidak penting Ya. kayak gitu ya, untuk beli apalah hal-hal yang konsumtif tuh jangan deh. Gitu. Tapi kalau misalnya kita gua udah bekerja nih 5 tahun let's say, udah punya tabungan sekian tapi kok kayaknya kurang gitu ya. Gue pengen ekspansi, pengen coba buka usaha makanan gitu atau apa. Oke, gue main ke bank deh. Itu menurutku mindset yang berani dan oke banget. Iya. Berani coba pinjam berapa untuk nyoba grow, jelasin kita punya bisnis proposalnya, kita jelasin ke bank. Oh, saya mau pinjam untuk ini, pendapatan utama saya segini, agunan saya ini, saya bisa lo bayar. Iya. Nah, itu bagus banget dong. Ya. Kita bisa ekspansi usaha kita bisa lepas dari Belenggu ya. jadi karyawan itu kan. Itu kan kayak begitu mindsetnya udah Betul, bagus betul. banget. Menurutku gitu sih. Iya, dan hutang itu justru saya tambahin bro ya. Ya. Hutang itu kan juga ini kan ya balik tadi leverage bro. Ya. Dalam misalnya let's say kalian buka bisnis nih atau Ya. usaha yang memang somehow butuh capital di Ya. awal, Ya. butuh uang di awal. Ya. Kan ada dua teknik caranya dapat. Ya. Lewat hutang, yaitu ke bank, Ya. yang kalian misalnya jaminkan beberapa aset mungkin. Ya. Bisa, equity juga bisa bro. Ya. Nanti kalian dapat uang nih dari investor, kalian convert ke pemilikan saham juga Ya. bisa. Itu kan format hutang juga sebenarnya. Benar. Itu sebenarnya jadi ini tapi gini bro. Ini bukan jadinya, tapi jadinya. Tapi kok di society kita nih Ya. hutang tuh mengerikan bro. Karena gini. Momok dia. Karena kebanyakan orang berutang untuk konsumtif itu. Berarti Makanya image-nya jadi berubah. I Udah see. jelas-jelas seperti disampaikan Bro Sandi tadi, di dalam accounting, dalam ekonomi, modal itu ada dua sumbernya. Udah mau dimanapun seluruh dunia itu modal itu ada dua, ya, equity, liability. ya, Udah, equity itu bisa by modal kita sendiri, ya, bisa investor. investor by saham, bisa bukti kepemilikan yang lainnya itu equity. Ada bukti kepemilikan di sana. Ya. Ada by liability, which is kita berutang, utang di bank, utang di mana? Itu Ya, kan masa kita bilang itu salah kan Iya, enggak gitu. betul. Nah, itu sebenarnya yang harus dipahami juga tuh. Dapat satu SKS lagi tuh. ya. Purpose-nya berarti ya, let's say. Nah, purpose-nya itu jangan sampai image yang udah terlanjur salah tuh jadi terus berkembang di masyarakat. Ya. Dan juga mungkin dari kalau hutang nih bro, jangan kira kita nih nyaranin juga berhutang. Hutang itu sebenarnya boleh, sangat-sangat boleh dan memang strategi kan Iya. untuk mempercepat akselerasinya usaha kalian. Tapi ada satu poin penting bro yang mungkin kita harus sampaikan di Iya. mana kita mempunyai kemampuan untuk bayar bro. Nah, itu. Persentasenya tuh kita harus sehat bro. Kalau di KPR dulu aku belajar itu sehat itu minimal banget itu udah 30% Iya, dari total income kita. betul. Kalau Jadi tiga- 10 juta income 3 juta lah ya. 3 juta angsuran tuh masih oke karena
kan ngeliat juga tuh ada tanggungan nggak, Ya. udah berkeluarga atau enggak. Tapi minimal 3 juta. Tapi kalau emang sehat ya semakin kecil persentasenya tuh, Kalau bisa 10% tuh bagus wah banget. oke banget. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga ketika berhutang nih, Ya, usaha nih, pastikan tuh produktif, Ya. ngasih cash flow yes. yang dan persentasenya tuh sehat, bro. Nah, benar. Jangan sampai hutang 1 miliar nih, cicilannya 90% income. Nah, Itu bunuh diri punya juga income namanya. 10 juta, tapi bayar utang 9 9 juta. Nah, Nah, itu gimana? Gimana? Itu sih. Gitu. Itu walaupun nanti dari pihak bank akan ngitungin gitu Ya ada asesmen sendiri ya. Pasti ada. Dulu kebetulan aku analis, aku ngitung Oh, itu oke. dulu. Tapi dari kita di rumah bisa orek-orek. Biasanya banyak website bank yang untuk ngecek jumlah angsuran kan bisa tuh. Udah ada kalkulator juga kan. Nah ya, langsung kita input, kita tahu pendapatan kita berapa, pendapatan kita 10 juta. Langsung deh kurangin sama angsurannya. Jadiin persentase masih oke nggak? Ya. Kalau misalnya masih oke ya go ahead lah. Iya. Berarti di titik beratnya itu adalah di persentase, dan kemampuan bayar terutama ya. Dan purpose-nya sih. Ya, 2 itu yang penting. Ya, kalau cuman iseng-iseng buat nanti reunian bulan depan bawa MacBook Pro Max M4 baru, 2 terabyte lagi. tuh, itu kayaknya enggak, Ya, belum ya, jangan lah. Jangan. Kecuali ya, ini memang kalian beneran kerja pakai itu. Kecuali memang kalian content creator, kecuali memang kalian Memang butuh banget dah. entertain. Ya. Ya. Ada purpose nih, lagi balik ke Ya. purpose tadi. Kalau memang purpose itu ningkatin productivity-nya, Ya. ningkatin output-nya yang kayak tadi, itu leverage juga jadi. Benar, kecuali kalian juga memang kerjanya marketing Mhm. yang ngejual dalam tanda kutip, kalian harus terlihat lebih Oke. wealthy gitu. Iya. Ya oke lah, kalian itu kan ngejual. Makanya sama kayak perdebatannya, beli rumah dulu atau beli mobil dulu, Mhm. tergantung pekerjaannya menurutku. Iya. Kalau emang kerjanya dia bisnis, dia ngejual sesuatu, menurutku mobil lah. Ya, mobilitas, ketemu klien juga. Ketemu klien, mobilnya bagus, mana itu udah ngejual dulu pertama. Orang nggak peduli rumah kalian mau ngekos di mana, bagaimana nggak peduli orang. Iya. Itu balik lagi tergantung Betul. kerjaan, tergantung. Ya, purpose. Beli motor ngutang boleh. Boleh. Cuman pastikan itu bukan buat gaya. Ya. Kerja misalnya mau kemana tapi biar lebih proper, biar lebih aman. Ya. Boleh. Beli Fastmate boleh nggak? Boleh, bagus. Bagus. Tapi tujuannya jangan untuk dibawa keren-keren ke SMA, SMP itu janganlah. Ya. Gitu ya. Jadinya hutang itu sebenarnya salahnya tuh di literasinya, bro ya. Ya, balik lagi. Mhm. Itu yang campaign kita. Again selalu. and again Ya. ya. Again Kita and cuma again. beda case, Ya. tapi campaignnya masih sama. Knowledge benar-benar di bawah banget Ya, berarti ya. benar. Hutangnya mau momok sebenarnya kayak aduh, Wah berutang, aduh ngeri gitu nanti di nggak bisa bayar nanti Iya. ditagih ntar. Iya. Kalau kita berutang bisa bayar mah bang happy aja. Iya. Kalau saya pribadi pun punya hutang sekarang, bro. Iya. Saya punya hutang, tapi saya cicilannya tuh hanya 3%, bro. Nah itu lebih kecil lagi. Nah, itu hampir lupa saya. Iya. Itu. Apalagi auto debat ya. Atau Nah, coba itu ya, dah. aduh, saya gini. Beli gamenya saya hutang, bro, pakai kartu kredit, bro. Karena dapat poin. Oh itu bener lagi tuh. Wah kalau kita bahas dikit soal sisi ya. Iya. Banyak orang, oh nggak mau. Terboros sudah. Terboros, nggak mau pakai sisi ah. Saya pengguna sisi BCA, Saya juga. Mastercard dan juga Visa. Limit berapa, bro? Ya adalah. 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 BCA susah betul. Iya, benar. Adalah. Tapi karena karyawan waktu itu dapat lumayan lah. Iya, itu dah. Itu kalau kartu sisi BCA dibawa ke bank-bank lain tuh biasanya dapat gede-gede tuh. Iya. Nah intinya gitulah. Sisi apalagi ya, apalagi kalau ada kebetulan aku pakai BCA. Ya. Apalagi ada promo ulang tahun, promo apa, kadang merchant-merchant juga kerjasama, itu promonya gede-gede Iya. dan cicilannya 0%. 0% 3 bulan kan? Iya, buat Iya. apa? Iya. Ya udahlah. 0%? Waktu itu aku beli laptop juga, dia nawarin, si masnya nawarin, ini ada promo cicilan BCA 0%. 0%. Iya. Padahal sebenarnya udah nyiapin cash, Iya. udah ada cashnya, udah tuh spend. Akhirnya sebagian tak bagi cicil karena poinnya gede. Iya. Aku ngumpulin reward dan rewardnya bisa dibelanjain kan? Itu, so what? So what? Aku juga gini, bro. Jangan sampai salah Saya kan beli mindset. game ya, Ya. seneng main game kan. Di Steam ya? Di Steam. Nah, kemarin beli Resident Evil baru nih, yang terbaru, Oke. RE9 gitu. Ya. Harganya kan 1 jutaan kalau nggak salah. Itu Saya mikir kan, wes pakai sisi aja lah. iyalah ngapain? 3 bulan, ya bayar 300.000 ya. Kemarin aku beli kursi, aku kerja di rumah, Ya. beli kursi buat kerja lah. Ya. Karena kursi di rumah udah miring gitu.
beli saya udah nyiapin cash juga, tapi ngelihat cicilan 0% juga Iya. sebagai sisi. Iya. Ya udahlah, mending dibagi selama 3 bulan, nggak kerasa. Nggak kerasa. 0%. Betul. Nggak. Dan balik lagi tadi ya, cicilan itu persentasenya bro, Ya. kecil dan Kecil. purpose-nya. Ya. Gitu sih. Jangan sampai kita anti sama kayak gitu, tapi nyatanya itu bisa ngasih keuntungan. Betul. Apalagi kalau khususnya di Bali nih, masyarakat Iya. Bali, bukan promosi ya. Iya. Di TSM itu sisi apa sih ya banknya, lupa aku. Maybank. Maybank, Ya. Bank Mega. Oh, Bang Mega. Ya, Punyanya Bang dia Mega. lah juga. Iya. Punya Pak Khairul. Ini nggak promosi ya. Iya. Itu promonya gede banget. Gede. Waktu itu makan di Spesial Bang Mega tuh diskonnya enak gede sekali. banget. Nah terus masa kita mengignore itu kan Iya. sayang, itu aja sih. Itu sih. Balik lagi, yang pertama adalah purpose. Ya. Purpose-nya apa? Yang kedua adalah Persent- kemampuan nah, bayar. Percentage-nya lah. Ya. Kita dari hitung dari percentage. Ya. Itu sih bro. Oke, mungkin itu aja Itu aja. Yuk. dari kita. Jangan sampai kita anti utang kalau utang itu bisa jadi leverage untuk kita lebih jadi produktif. Yes. Hutang bisa menjadi hal yang baik sebenarnya. Tapi kita harus menyikapi atau let's say punya ilmunya lah dulu berhutang. Kapan harus berhutang, kapan enggak, dan untuk apa. Yes. Itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Thank you.